Kali ini kita bercerita kisah tentang pertemuan antara tukang becak dengan kuntilanak yang terjadi beberapa puluh tahun yang silam. Tepatnya sekitar tahun 1980. Demikian kisahnya. Terletak di tepian Pantura di Jawa Tengah pada bulan November tahun 1984. Di sebuah perkampungan di tepi sungai bernama Kampung Karangasem, tinggallah seorang lelaki bernama Ratno. Dia adalah seorang tukang becak yang setia melayani penumpang di sepanjang jalan Raden Patah yang panjang itu. Sore itu langit dipenuhi awan mendung dan angin sepoi-sepoi berhembus membuat udara terasa sejuk. Saat itu belum ada angkutan ojol ataupun taksi online. Yang ada hanyalah bus kota dengan jam operasi yang terbatas, opet dengan jalur yang telah ditetapkan, dan becak sepeda, satu-satunya angkutan yang tidak ada batasan jam operasi ataupun dengan jalur yang bebas. Ratno melaju perlahan dengan becaknya. Dalam hatinya dia mengumam, sebenarnya dia ingin istirahat barang sehari. Tapi kebutuhan hidup sepertinya tidak mengizinkannya untuk beristirahat. Berangkat dari rumahnya di Kampung Karangasem, meniti setiap sudut jalan yang dikenalnya dengan begitu baik. Dia melirik ke langit yang semakin tenggelam, memperhatikan gerimis yang mulai turun. Namun pekerjaannya tak akan berhenti hanya karena cuaca buruk. Dia terus mengayuh dan mengharapkan penumpang yang ingin diantar ke tujuan mereka. Saat melewati komplek pekuburan Belanda yang terletak di pinggir jalan, Ratna memperhatikan seorang perempuan berdiri di tepi jalan. Rambutnya panjang digulung rapi di atas bahunya, dan gaun hitamnya berkibar perlahan disapa angin. Meski langit mulai gelap, wajahnya terlihat pucat, dan matanya bersinar aneh di bawah cahaya malam yang mulai menanjak. Ratna menghentikan becaknya tepat di depan perempuan itu, menawarkan tumpangan dengan ramah. "Mau kemana, Mbak?" tanyanya sopan. Perempuan itu memandangnya dengan sorot mata yang tak biasa. "Ke arah kota," jawabnya, dengan suara yang halus namun tegas. Ratna mengangguk dan mempersilahkan perempuan itu naik ke becaknya. Mereka melanjutkan perjalanan di tengah gemuruh langit yang semakin gelap. Ratna mencoba membuka pembicaraan dengan perempuan itu untuk mengalihkan perhatian dari ketegangan yang mulai terasa. "Sudah lama di kota ini, Mbak?" tanyanya. Perempuan itu menundukkan kepala seolah merenung sesuatu yang jauh dalam pikirannya. "Saya sudah cukup lama di sini," jawabnya akhirnya. Suaranya terdengar sabar. Ratna mengangguk. Meskipun ada sesuatu yang aneh dengan perempuan itu, namun dia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan fokus pada tugasnya sebagai pengemudi becak. Beberapa saat kemudian, ketika sampai ke komplek kota tua, perempuan itu tiba-tiba bertanya dengan suara yang terdengar bergetar, "Mas, bau apa ya?" Ratna mengendurkan kayuan pedalnya, memikirkan siapa yang tepat. "Harum, Mbak. Bau bunga melati yang harum," jawabnya dengan penuh keyakinan. Namun ketika mereka melanjutkan perjalanan, beberapa saat kemudian, ketika becak memasuki perbatasan jembatan Bero, perempuan itu kembali bertanya, kali ini dengan suara yang gemetar. "Bau? Sekarang bau apa ya, Mas?" Ratna merasa ada yang tak beres. Dia mencium udara yang semakin berubah, bercampur aroma tanah basah dengan aroma yang tak dapat dijelaskan. "Sepertinya bau bangkai, Mbak," jawabnya ragu. Saat itu juga Ratna merasa ada sesuatu yang salah. Dia memalingkan wajahnya dan apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya merinding. Hawa dingin tiba-tiba menyergap tubuhnya. Perempuan menawan yang tadi berada di becaknya telah berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan. Kuntilanak dengan rambut panjang bergaun putih sangat kontras dengan penampilan di awal pertemuan tadi. Nampak jelas di bawah cahaya temaram lampu jalan. Penampakan itu muncul beberapa saat lalu menghilang. Ratna terkejut dan hampir saja kehilangan kendali atas becaknya. Dia berusaha mempercepat langkahnya, mengayuh secepat mungkin menjauhi tempat itu. Namun sesekali dia melirik ke belakang, merasakan ada kehadiran yang tak terlihat, namun terasa begitu kuat rasanya. Perjalanan pulang berasa begitu panjang, meski sebenarnya hanya beberapa menit. Setibanya di rumah, Ratna langsung mengucapkan syukur atas keselamatan yang diberikan kepadanya. Dia duduk di teras rumahnya, menatap jalan yang sepi dengan perasaan yang campur aduk dalam hatinya. Sejak kejadian itu, Ratna selalu berusaha menghindari melewati komplek pekuburan Belanda di malam hari. Dan setiap kali dia terpaksa melewati tempat itu, dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pohon-pohon yang rimbun. Kisah itu kemudian tersebar di kalangan penduduk setempat menjadi salah satu cerita yang sering diceritakan di malam hari di sekitar api unggun. Dan meskipun beberapa orang memilih untuk tidak percaya, ada juga orang yang yakin bahwa kejadian itu benar-benar terjadi.
bahwa di dunia ini lebih luas dari yang bisa dilihat dengan mata biasa. Ratno sendiri meskipun tidak pernah bisa melupakan pengalamannya, memilih untuk menjalani hidupnya dengan lebih hati-hati. Dan setiap kali dia melewati komplek kuburan Belanda itu, dia selalu mengucapkan doa untuk keselamatan bagi mereka yang telah berpulang, sambil berharap bahwa perempuan yang ditemuinya di malam itu telah menemukan kedamaian di alam yang lain. Demikianlah kisah mistis kali ini. Kalau teman-teman berkenan, berikanlah subscribe, komen, dan like agar channel ini dapat berkembang di kemudian hari nantinya. Terima kasih.